Halo semuanya, selamat datang lagi di El Kasus Mbak Aku Elsaf. Dan hari ini kita akan meneruskan sebuah sejarah kota Jember. Kalau misalkan wingi-wingi aku bahas soal asal-usul nama Jember, saiki aku akan bahas sejarah kolonial yang pernah ada di Jember. Dan sepurane misalkan wingi pembawaan itu kurang piye ngono kan ya. Karena jujur kadang-kadang meskipun aku iso storytelling tapi aku tetep ono salah-salah yang ngono kan. Iku pasti banget wis. Dan matur nuwun sing wis stay di YouTubeku, dan nek misal durung subscribe yo di subscribe dhisik lah ya. Wong subscribe iku gratis kok, nggak bayar sumpah. Dan aku juga pengen ngomong ae sak durunge ndelok episode iki, persiapkan otak kalian karena ini sedikit agak rumit tapi insya Allah mudah dipahami dan asik. Jangan sampai kalian salah memahami dalam video ini. Oke, kita nggak usah basa-basi mana. Berikut ini adalah sejarah awal kolonial Hindia Belanda di kota Jember. Secara singkat, pada tahun 1817 sampai dengan 1883, Jember itu bukan sebuah kota yang kita kenal sekarang ini, tapi melainkan adalah sebuah wilayah distrik atau kewedanan. Dan Jember ini tuh pada waktu itu di bawah wilayah Afdeling Bondowoso. Kalau kalian nggak tahu Afdeling itu apa, jadi Afdeling itu adalah sebuah wilayah sing administratif pada kolonial pemerintahan Hindia Belanda gitu kan ya. Jadi setingkat kabupaten ngono lah. Nah, Jember itu dari dulu terkenal dengan bidang perkebunannya. Kita iku sugih banget. Kabeh ku ono di Jember, macam-macam rempah, mbako, kakao, sembarang wis pokok ono. Terus pada tahun 1883 akhirnya dimekarkan menjadi wilayah mandiri dan terpisahlah antara Jember dan Bondowoso. Tapi meskipun terpisah, keduanya itu sik dalam wilayah Karise dan Besuki gitu kan ya. Nah, Jember itu pertama kali dipimpin oleh bupati yang seorang pribumi, yaitu bernama Raden Panji Kusumonegoro, yang pada waktu itu diawasi oleh seorang asisten berkebangsaan Belanda bernama C.H. Blanken. Londo banget gak sih itu kan? Kenapa kok iso ono wong Londo nih? Karena memang pada waktu itu Jember juga bisa dibilang dijajah lah ya oleh Belanda ya kan. Nah, dua orang tadi itu adalah tangan kanan dari gubernur jenderal sing pangkatnya itu lebih tinggi atau lebih di atas mana lah ya. Dan pada tahun-tahun itu Jember itu membawai 4 wilayah, yaitu wilayah distrik Jember, Sukokerto, Puger, dan juga Tanggul. Dan masing-masing distrik itu dipimpin oleh orang pribumi yang diawasi oleh orang Belanda. Padahal kita sing duwe tempat, tapi kita kan nyopo kita sing was-was ngono kan ya. Tapi ini pada tahun itu ya. Nah, sekarang kita ya wis adem ayem, kita sing menguasai. Nah, tak singkat mana ya ben kalian lebih paham. Jadi dulu itu ada jembatan namanya jabatan. Jadi dulu itu ada jabatan namanya Pati. Pati itu tugasnya kayak perantara antara bupati dan juga orang-orang bawahan. Jadi nek kalian tahu istana atau kantor Pati itu diperkirakan ada di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Kepatian Kaliwates. Nah, kantor dan rumah dinas saiki iku dadi kantore Masjid Baitul Amin. Ini menurut sumber yang aku baca ya. Maaf kalau misalkan salah gitu kan ya. Tapi coba kalian cari info dewe lah ya soal rumah-rumah dinas. Nek pengen kalian ngerti gitu kan rumah dinas ya orang zaman dulu tuh kayak gimana gitu. Nah, sekarang kita ke poin dari semuanya. Jadi itu kemudian tanggal 1 Januari 1929 pemerintahan kolonial Belanda itu menerbitkan Besluit Stadblad nomor 322 tahun 1928 yang pasti sudah ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang waktu itu bernama Andries Cornelis de Graaf di Istana Cipanas, yaitu dengan nomor surat tertanggal 9 Agustus 1928. Rodo angel aku nyebut no jenenge jenderal iki kan ya. Dan akhirnya pada saat itulah ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Jember itu pada 1 Januari 1929. Pada tahun itu juga yang awalnya Afdeling akhirnya menjadi Regenskrab. Dan ada pula bupati pertama yaitu bernama Raden Tumenggung Aryo Noto Hadinegoro. Sajane keren-keren namanya orang-orang Jember dan kayak ono keturunan keratone ngono kan ya. Ya, tapi kalau kalian tahu kemungkinan besar ya rata-rata
orang-orang Jember itu sesepuhnya itu adalah keturunan keraton. Coba kalian cari sendiri di artikel berita itu banyak. Nah, setelah itu sebagai wilayah Regenskap, Jember itu terdiri dari 7 wilayah distrik. Dan kemudian pada tahun 1941 masing-masing wilayah distrik itu dipecah jadi wilayah-wilayah yang lebih kecil. Biasanya itu disebut onder distrik atau kecamatan. Dan pada waktu itu menjadi 25 kecamatan. Kayak contohnya mungkin salah satu niku distrik Jember. Kecamatannya itu Jember, Wirolegi sampai Arjasa. Nah, sekarang kita beralih ke kondisi alam di Jember. Jadi kalau aku misalkan membaca menurut jurnal profil Kabupaten Jember, Jember itu memiliki 82 pulau. Dan pulau terbesarnya itu adalah Nusa Barong. Kalau kalian nggak tahu, Nusa Barong itu memiliki luas sekitar 7.535,9 hektar. Iki sih luas banget ya. Dan kalian harus tahu bahwa di Nusa Barong sendiri itu sudah ditetapkan sebagai kawasan Suaka Marga Satwa, di mana di sana itu banyak banget hewan-hewan yang dilindungi atau langka, dan pastinya juga dijaga lah ya. Mungkin beberapa di antaranya kalau kalian nggak tahu itu kayak penyu hijau, penyu sisi, terus lutung budeng gitu kan ya. Dan jenis lutung budeng ini tuh sangat langka saat ini. Dan ya masih banyak lagi gitu kan ya. Nah sebenarnya aku pengen bahas sejarah Jemberiku secara lengkapnya Rek, tapi nggak mungkin. Karena kalian harus tahu bahwa ternyata sejarah kota Jemberiku sangat banyak versi. Dan juga sangat banyak gitu, sangat panjang gitu kan ya. Nah misalkan aku bahas sampai entek, mungkin aku butuh berhari-hari untuk menjelaskan, untuk meriset juga. Dan kalian juga harus tahu bahwa buku sejarah Jember ini juga banyak macamnya, banyak versinya. Ya mungkin kalau misalkan aku bisa menyebutkan beberapa di antaranya, kalian bisa cari sendiri. Namanya itu kayak judulnya Jember pada masa revolusi fisik 1945 sampai 1949 oleh Ibu Endang Ratnawiduwati. Terus ada juga Jember 1859-1929, di mana di buku ini tuh ada banyak hal tentang kota berbasis perkebunan oleh Bapak Trijono. Terus ada lagi jejak sejarah Jember kuno oleh Pak Zainullah Ahmad, dan masih banyak lagi Rek. Dan kalian juga harus tahu bahwa yang aku jelaskan di atas itu hanya 5%-nya saja dari 100%. Ini kemungkinan sih ya. Kebayangkan gimana sejarah Indonesia itu sangat mendalam dan sangat panjang. Ini masih satu kota, belum satu Indonesia. Dan jujur kenapa aku membuat video ini adalah berusaha mengenalkan tentang sebuah sejarah Jember yang mungkin diantara kalian ono sing males membaca buku ngono kan ya. Jadi kalian bisa dengerin ini aja lah. Dan sekali lagi terima kasih dan maaf kalau misalkan ada yang salah-salah dalam pengucapan, mungkin rodok belibet, terlalu cepet dan lain-lain. Ya silakan kalian kritik dan kasih saran aja di kolom komentar, inilah bebas, pokok sopan. Kita harus bangga dengan sebuah sejarah dan jangan sampai melupakan sejarah. Sampai jumpa lagi di kasus selanjutnya. Alhamdulillah. Tak durungin dulu episode iki, persiapkan otak kalian karena ini sedikit agak rumit, tapi insya Allah mudah dipahami lah ya, dan ya mungkin asik ya. Jangan sampai salah paham, oke? Kalau misalkan kalian memahami tentang